Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Nur Kumaida, NIM 91 NIM 93120 1619. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah kelas A. Di sini akan membahas mengenai analisa saya tentang putusan Pengadilan Agama Purworejo mengenai kasus sengketa ekonomi syariah. Berikut adalah penjelasannya. Untuk subjek berperkaranya sendiri adalah putusan perkara nomor 1602/PDTK/2019/PA Purworejo, di mana mengadili perkara yang terjadi antara Rusmiati selaku penggugat dengan PT Permodalan Nasional Madani berstatus persero. Untuk objek perkaranya sendiri yaitu dana pinjaman modal usaha sebesar 200 juta rupiah dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang berstatus SHM atau surat hak milik atas nama Rusmiati. Untuk kasusnya sendiri yaitu permasalahan ini muncul setelah penggugat mencermati isi dari akad jual beli murabahah tersebut, di mana akad tersebut dilakukan pada tanggal 21 Desember 2018. Di situ penggugat menyadari bahwa terdapat beberapa pasal yang melanggar prinsip-prinsip hukum perikatan syariah dan juga melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia, terutama jurisprudensi Mahkamah Agung dengan nomor 2027 K/PU/198 tertanggal 23 April 1986. Pada pasal 2 sendiri ayat 7 penggugat tertera bahwa penggugat diwajibkan membayar dana tertentu, sehingga penggugat merasa tidak bebas dan kurang maksimal dalam memanfaatkan dana tersebut guna keperluan modal usaha. Selanjutnya yaitu mengenai pembayaran denda sebesar 50.000 per bulannya ketika penggugat tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Maka dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut mengandung cacat hukum dan akan batal demi hukum. Walaupun perjanjian tersebut mengandung cacat hukum dan dapat batal demi hukum, namun di sini penggugat tetap akan mengembalikan pokok pinjaman yang tersisa, yaitu sebesar kurang lebihnya 150 juta tanpa denda dan biaya lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai isi dari surat gugatan tersebut. Berdasarkan surat gugatan yang telah diserahkan kepada Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 9 Desember 2019 dengan nomor perkara 1602/PDTK/2019 PA Purworejo, berdasarkan surat gugatan tersebut dapat diketahui bahwa pokok permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah yang pertama yaitu bahwa penggugat pada tanggal 21 Desember 2022 mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad jual beli murabahah kepada tergugat sebesar 200 juta. Kemudian isi pokok surat persetujuan prinsip atau SP3 memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, nominal pembiayaan adalah 200 juta. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh adalah 133.440.000 dengan total biaya yang harus dibayar oleh penggugat yaitu sebesar 334.440.000. Total ini dibayarkan dalam jangka waktu 48 bulan yang terhitung sejak tanggal 21 Desember 2018 dan berakhir pada 21 Desember 2022. Mengenai angsurannya per bulannya yaitu 6.946 dengan biaya-biaya administrasi seperti biaya administrasi 4 juta, asuransi jiwa sebesar 1.398.000 dan dana cadangan sebesar 13.900.000 serta denda keterlambatan yaitu 50.000 setiap bulan keterlambatannya.
Di sini penggugat juga menyantumkan jaminan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan dengan status SHM dengan nomor 00479 atas nama Rusmiati. Penggugat telah membayar 7 kali angsuran tersebut dengan total pembayaran yaitu 45 juta ditambah dana cadangan sebesar 13.800.000, maka totalnya menjadi 59.300.000. Pada tanggal 27 Agustus 2019, tergugat menyampaikan nota pelunasan fasilitas pembiayaan yang berisi nama debitur, kreditur, tanggal jatuh tempo, dan lain sebagainya. Untuk isi keputusannya sendiri, pada keputusan perkara tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purworejo menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat dikarenakan Pengadilan Agama tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut. Penggugat tetap diwajibkan untuk membayar kekurangan biaya peminjaman modal kepada tergugat sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian yang disepakati dan menghukum penggugat untuk membayar biaya berperkara dalam perkara ini. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa permohonan yang dilakukan oleh penggugat ini ditolak oleh Pengadilan Agama dengan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut dikarenakan perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat ini dapat dikatakan sah menurut hukum. Walaupun terdapat beberapa pokok yang menurut penggugat sendiri itu tidak sesuai atau kurang sesuai dengan ketentuan syariah dan juga ketentuan undang-undang yang berlaku, namun tetap dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membayarkan kewajibannya yaitu berupa pinjaman pokok dan juga biaya-biaya tambahan lainnya karena telah kesepakatan sebelumnya. Dan sebagaimana dicantumkan dalam surat perjanjian tersebut bahwa jika terjadi permasalahan maka akan diselesaikan di Basarnas terlebih dahulu.